Selamat sahabat. Selamat sahabat Bang, halo. Selamat Bang Will. Masih semangat? Masih. Jangan pusing sama kuis Marvin tadi ya. Makasih Marvin. Judul bahasan kita sahabat ini sih nggak usah yang berat-berat ya, yang ringan ke bawah lah, yang mungkin bisa dicerna dan bisa kita telaah dengan baik ya. Dan aku yakin seluruh anggota PA Setiabudi adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang cerdas, yang bisa ngebuat sesuatu berguna buat gereja kita. Nah, ini aku bawain materinya untuk ngebantu meningkatkan daya kreatif kita tersebut. Boleh share screen nggak, Ben? Udah Bang. Udah, oke. Judulnya adalah cara membuat poster menarik. Karena kreatif ini, industri kreatif itu kan sangat luas ya. Dia tidak eksak. Dia tuh bisa berevolusi setiap zaman ya dari itu. Dan ini mungkin hanya menurutku saja dan berbagai sumber yang aku ambil. Jadi mungkin cara kreativitas kalian juga jangan terpatok seperti ini. Kalian bisa mencari jalan-jalan yang lain atau sumber-sumber yang lain. Oke. Boleh bantu aku nggak? Aku kasih pertanyaan. Nanti kita jawab sama-sama karena ini aku berharap sih kita aktif ya, jadi diskusi bersama, dan ketika kita menjawab ya, ketika aku bertanya ada yang jawab tuh asik interaksinya, apalagi kalau ada video yang aktif ya, itu seperti ngomong sama orang bukan ngomong sama komputer gitu. Boleh minta tolong video-video yang rekam yang mukanya nggak kelihatan. Ada Arnold, ada sorry ya, ada anakku nangis bentar, sorry. Aldo ada. Oke, kita mulai aja ya. Sebenarnya poster adalah media untuk menyampaikan pesan atau promosi, bisa kita bilang. Itu salah satunya, dan ini yang harus kita fokus bahaskan sekarang. Apa itu poster? Seperti yang dijelaskan di sini adalah media publikasi sebenarnya. Sederhananya adalah media publikasi yang tersusun dari bisa itu berupa huruf, bisa itu gambar, atau bisa jadi itu kombinasi keduanya. Dan biasanya itu bersifat ajakan, persuasif ya persuasif, dan biasanya untuk disampaikan kepada khalayak ramai ya. Nextnya, apa sih tujuan poster sebenarnya? Tujuan poster yang tadi itu ya, memberi informasi, dan informasi yang disampaikan bisa berupa apapun. Ajakan, himbauan, pemberitahuan, perkenalan, bahkan rayuan supaya untuk membeli suatu produk, atau menginformasikan event, atau bisa menginformasikan apapun. Pokoknya informasi yang harus khalayak ramai tahu, itulah tujuan poster sebenarnya. Propaganda juga bisa jadi, apapun ya, media poster itu efektif untuk meraup atau merangkul orang-orang atau khalayak ramai. Nah, ini ya, kita bisa lihat nih contoh-contoh poster ya. Menarik nggak? Pasti ya menarik mata, informasi yang ada, tuh informasi tuh. Apa nih nama eventnya, Hello Yellow, dan sponsornya ya, objek-objeknya gitu. Menarik ya. Ini posternya nih, bagus juga nih tentang Visit Bali ya. Dibikin lagi sedemikian rupa, visualnya sesimpel ini. Kita udah tahu nih ya, tentang promosi pasti tentang Indonesia. Nggak perlu tambah tulisan, hanya tulisan untuk sponsor doang, simple ya. Nah, ini visualnya visual Indonesia, hanya ngebikin tagline-nya doang. Ini kita bisa tahu bahwa ini poster promosi, yang mempromosikan Indonesia. Next-nya, yang kita suka, makanan ya. Poster makanan dibikin sesimpel mungkin, semenarik mungkin ya. Jadilah, inilah mungkin contoh-contoh poster ya, dan bisa kita temuin itu di Pinterest semua sumber-sumbernya. Lantas apa sih, Bang, ciri-ciri poster? Sebenarnya poster itu banyak ya. Nanti aku sudah kerucutkan sih, kita next-kan aja. Nah, ini ciri-ciri poster. Ada 5. Pertama, bahasanya singkat, jelas. Karena poster menyampaikan inti dari sebuah
atas suatu event atau suatu peristiwa. Jadi misalnya poster apa gitu, jadi hanya ngebikin sesuatu misalnya event ini gitu atau acara ini atau misalnya seminar ini dengan pembicaraan ini sebenarnya. Pokoknya bahasa singkat, tulisan hanya berbanding berapa dengan visual gitu. Tidak banyak tulisannya gitu. Pastinya terdapat gambar. Nah, gambar ini biasanya dipakai mendukung si tulisan itu. Gambar dan tulisan ini tuh pasti selalu berdampingan. Ya nggak mungkin gambar tok, ya bisa jadi hanya gambar tok kalau misalnya memang informasi yang disampaikan dapat diserap oleh khalayak ramai. Tapi karena mayoritas Indonesia ini agak orangnya malas berpikir ya, jadi kudu ada gambar dan kudu ada juga bahasa atau tulisan di situ. Nah, warna kontras. Kenapa warna kontras harus dipakai? Ada yang tahu nggak? Boleh bantu saya kenapa harus ada warna kontras di poster? Mungkin kalau nggak kontras nggak terbaca. Boleh jadi, bisa. Terima kasih Primanta sudah membantu. Ada lagi, kenapa harus warnanya kontras? Biar kelihatan, Bang. Warnanya mencolok biar kelihatan. Bagus ya, enak interaksinya ya. Jadi warna kontras ya memang supaya mata kita tuh interest terhadap objek-objek yang tersedia di depan. Nah, next-nya lagi desain sederhana. Nyadar nggak sih teman-teman, kita semua, desain dari zaman dulu hingga sekarang itu, dari zaman yang ribet desainnya, dari zaman yang macam-macam modelnya, dari zaman yang ibaratnya kompleks, sekarang desain tuh arahnya lebih sederhana. Nyadar nggak sih kita? Desain sederhana, lebih banyak clean, lebih banyak tulisan, lebih menonjolkan tulisan, clean, layoutnya bagus, pokoknya sederhana. Kenapa? Makin maju zaman, orang hanya ngebutuh bukan ornamen-ornamennya lagi, membutuhkan informasinya. Itulah kenapa desainnya sederhana. Bukan sederhana kita ngambil dari clip art, kita tempel, kita bikin comic sans, kita bikin. Enggak seperti itu ya, karena mengurangi estetiknya kalau di desain ya. Terus mudah dibaca, itu sudah pasti. Hal yang paling utama ketika poster itu mudah dibaca. Oke, next-nya adalah, nah, kita lihat nih, jenis poster. Seperti yang aku tadi bilang, jenis poster itu banyak. Ada yang pasti bersifat persuasif, ajakan, dan segala macamnya banyak ya. Mungkin teman-teman pernah melihat jenis-jenis poster lain yang di sekeliling dan kehidupan kita. Nah, ini mungkin aku ngambil salah satunya. Nah, ini poster promosi. Ya, biasanya apa? Menawarkan produk, menawarkan harga, ya, menawarkan, pokoknya dibikin semenarik mungkin sehingga orang itu tertarik untuk membeli. Ya, kayak begini misalkan, ih keren, visualnya aja gitu misalnya, ih keren, simple ya. Ini makanan apa sih? Oh harganya sekian, sekian, sekian. Patokan pasti di harganya. Dan si gambar es krim yang akan dibeli dengan harga tersebut. $1 per scoop. Dan si objek yang akan menjadi si jualannya. Ya, ini poster promosi. Next-nya adalah poster event. Ya, poster event itu bersifat kayak untuk khalayak umum mengajak. Event itu apa ya kita bilangnya? Acara lah. Bisa berupa seminar, bisa kayak seperti contoh ini adalah surfing, bisa konser musik atau kegiatan pemerintah seperti ini. Next-nya adalah poster pendidikan, ya yang biasanya ini agak susah. Kenapa poster pendidikan? Karena kita memasukin itu agak tricky kan, cara membuat poster pendidikan memang agak sedikit tricky katanya, bersifat formal. Tapi harus kita sesuaikan dengan si anak-anaknya. Itulah kenapa poster poster pendidikan agak sedikit tricky. Ataupun selain poster pendidikan, mungkin poster event-event anak-anak lainnya, ya harus kita sesuaikan dengan umur-umur mereka. Contoh poster pendidikan seperti poster sekolah dan beasiswa. Next-nya lagi adalah poster layanan masyarakat. Ini ada yang tahu maksud dari poster ini apa? Ada yang ngerti nggak? Walaupun ini bukan bahasa Indonesia, tapi mungkin ada yang ngerti nggak ini maksud dari posternya apa? Ikan. Sampah plastik. Olah sampah jadi seni. Ya, lebih tepatnya ini ke arah poster layanan masyarakat, bahwa sekarang itu maksudnya berarti Bang. Salah bilang. Saking banyaknya sampah plastik yang ada di laut, yang mengganggu ekosistem yang ada di laut, termasuk ikan. Nah, salah satu media visualnya itu dibikinlah plastik mirip dengan
si ikan tersebut ya. Ini poster layanan masyarakat yang sering kita lihat di UNICEF, PETA, WWF. Nah, ini model-model seperti ini ya. Dibikin penyampaian pesan sekreatif mungkin supaya masyarakat berpikir, supaya masyarakat itu senang atau ikut andil dalam layanan masyarakat tersebut. Nah, kita kembali ke terakhirnya di bagaimana sih caranya, Bang? Ya, supaya bisa menarik atensi, desain harus dibuat semenarik mungkin. Ya. Sebenarnya susah sih untuk ngebilang bagaimana sih Bang desain yang menarik, bagaimana sih Bang desain yang menurut Abang tuh begini, bagaimana desain mungkin susah. Karena kenapa? Itu tadi yang aku bilang, desain itu tuh selera. Ya, bisa saja aku ngebuat desain begini itu bagus, tapi menurut sebelah sana nggak bagus. Selera. Tapi pada prinsipnya adalah ketika kita yang mau ngedesain, kita nanya kepada pendapat orang, jangan gampang goyah, memang harus punya prinsip. Jadi itu ciri khas kamu gitu. Jadi walaupun di komen gini-gini, jangan biarkan orang mempengaruhi kamu tentang desainnya, tapi biarkan itu menjadi citra kamu. Misalnya, oh ini desainnya Bang Willy nih seperti ini, aku udah tahu desainnya Bang Willy itu banyakan ini segala macam. Orang sudah tahu. Nah itu ya susah kalau kita tanya gimana sih. Ya tapi ini aku hanya ngebantu sedikit lah supaya kita tuh kebayang gimana sih sebenarnya caranya bagaimana untuk membuat desain itu menarik gitu. Pertama, kita tentukan dulu topik dan tujuannya. Ya. Jadi harus disesuaikan ini untuk acara apa, mau dibuat apa, kemana ini tujuannya, ke masyarakat apa, target audiensnya apa, dan bagaimana ini efeknya nanti ke depan. Ya. Tentukan topik dan tujuannya. Nah, terus next-nya adalah komposisi desain. Komposisi desain ini lebih ke arah, kalau aku bilang sih layouting ya. Jadi mana yang harus menjadi point of interest-nya mereka, sifonnya, tulisannya, informasinya, mana jadi secondary-nya, mana yang menjadi tulisan informasi tanggal segala macamnya. Ya, itulah komposisi desain. Di layouting sedemikian rupa. Nah, ada yang tahu bilangan golden ratio nggak? Pernah nggak? Ada Fibonacci kalau pernah tahu? Ya, biasanya desainer menggunakan, kalau mengkomposisikan suatu desain atau konten mereka menggunakan si Fibonacci itu. Bukan berarti mematematikakan gitu ya, bukan. Maksudnya di Fibonacci itu kan ada komposisi ke besar, kecil, besar lagi, kecil lagi segala macam. Nah, itu digunakan komposisinya menggunakan itu. Di mana peletakannya, di mana ini segala macam semenarik mungkin. Nah, gunakan itu komposisi desain. Nah, yang aku sering lakukan adalah main di komposisi desain, layouting. Itu hal yang paling aku suka karena apa? Asik. Ya seperti yang aku bikin materi poin seperti ini, ini aku layouting namanya. Jadi layouting itu ngedesain semenarik mungkin, bagaimana materi yang disampaikan itu enak dibaca mata, alurnya enak dilihat, enak pokoknya tidak mengganggu pikiran gitu, tidak mengganggu pikiran ketika dan mata ketika membaca hal itu. Nah, seperti yang tadi juga di konten ketiga, caranya kalimatnya pendek. Karena kenapa? Harus tepat sasaran, efektif. Karena nanti efeknya ke depan apa, ke audiensnya seperti apa maunya. Nah, tambah gambar. Nah, memang agak aneh kalau misalnya isinya tulisan aja. Tapi sebenarnya ada juga. Yang isinya tulisan tuh ada juga. Gimana caranya menggunakan tulisan itu menarik dan menjadi hanya tulisan dong? Ya kita gunakan lagi dengan komposisi desain. Kita gunakan lagi dengan prinsip layouting tadi. Atau mau tambah gambar juga silahkan, tergantung kebutuhan dan kegunaan event tersebut. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu penting sih, perhatikan lokasi. Ini biasanya banner-banner atau poster-poster untuk kebutuhan komersil biasanya. Nah, efektif tidaknya sebuah poster juga bisa dilihat dari lokasi penempatan poster. Ya, aku membuat ini semua ngebahas poster ini ya mungkin lebih fokus kepada poster kita, misalnya poster gereja, ya. Poster gereja supaya kita desain lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi, lebih apa ya, mungkin dengan cara yang seperti ini. Ya, next-nya adalah, ya, karena ini desain ya berhubungan dengan seni ya, aku hanya bisa sarankan tetap berlatih. Gimana Bang caranya untuk semakin bagus tuh, lihat progres-progres kerja kamu dari sebelumnya, kamu belum mengenal desain sampai sudah mengenal, dan terus berlatih, dan setiap kamu udah bereskan suatu desain itu jangan pernah cepat puas. Ya, ini aja sih mungkin materi yang bisa aku bawain supaya bisa kita gunakan dan bisa kita aplikasikan terhadap pelayanan kita di gereja ya.
terutama mungkin poster dan informasi, WhatsApp blast, email blast yang sering kita gunakan di zaman teknologi sekarang untuk memberitahukan informasi dan kepentingan acara gereja kita. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, sharing? Kita kembalikan ke protokol. Baiklah, terima kasih kepada Bang Willy. Sekarang kita akan buka sesi pertanyaan. Mau nanya Bang. Bang Permata duluan berarti. Kembali dulu lah. Ya udah, nanya Bang. Paling susah kalau di gue ngelihatnya paling susah milih font Bang. Gimana mencocokkan satu font dengan font lain dan sesuai warnanya, sesuai simplicity konsep dari poster itu gitu. Kan banyak kan Bang. Font banyak banget. Gimana ngelihat yang enak gitu. Makasih Bang. Oh, berarti kamu kayak intinya menentukan font untuk sesuai dengan si nuansa si poster ya? Oke, aku nanggapin pertama dulu. Font itu cara nentuin pilihannya itu sebenarnya nggak susah sih sebetulnya. Aduh, gimana ya? Jadi sebenarnya nentuin font itu pertama tentukan dulu acaranya, Kim. Ini formal atau semi formal atau gimana gitu. Supaya nanti arah si font ini tuh jelas, maksudnya jangan aneh-aneh gitu loh. Misalnya contoh kayak acara gereja yang kita lakukan, misalnya poster, kan formal tuh. Nah banyak tuh kalau mau referensi nih aku kasih tahu misalnya Google Font. Ya, saranku sih kalau mau ke arah desain kekinian itu mintanya dan bukanya di Google Font. Google Font tuh desainnya untuk yang kekinian. Ya. Nah tentukan juga nanti itu sans serif atau serif. Jadi untuk satu poster biasanya aku nggak pernah menggunakan lebih dari 2 font. Kenapa? Mengganggu. Bentuk yang berbeda-beda itu sangat mengganggu. Ya. Dan kamu bilang tadi untuk menggunakan citra atau warna dari font tersebut, ambil objek yang akan kamu masukin ke poster. Contoh, misalnya, kita ngebahas tentang Children Day, misalnya. Children Day, dan kamu mau bikin font di atas tuh Children Day, si objek di dalam. Nah, gimana Bang supaya font itu selaras dengan si objek? Nah, kamu pick color aja dari salah satu objek yang ada di tengah, dan itu aplikasikan ke font. Aplikasikan ke font. Kenapa? Biar dia senada. Gitu loh. Jadi tidak susah, sebenarnya tidak sesusah itu kita mengapainya, tapi memang butuh berlatih dan kepekaan. Nah ini yang saya bilang, kita di zaman era global ini sangat gampang yang namanya ngedesain. Saya yakin mayoritas kita 70% bisa ngedesain. Saya tahu ada aplikasi yang namanya, apa sih namanya biasa tuh? Aplikasi Canva Bang. Canva, yes. Canva lah, atau apa, saya yakin 70% kita pasti bisa ngedesain. Yang satu yang ngebedain, yang benar-benar pure dia desain emang enggak ada, sense, rasa. Kalau rasa dia tidak punya, pakai tools yang macam-macam pun sensitif di mata saya, bener. Misalnya begini, ini ngedesain, tetep kok begini, oke, kok begini ya? Sense itu tuh langsung nolak, kok begini ya fontnya? Atau misalnya kerningnya begini ya, atau misalnya space-nya begini ya, ini harus begini. Nah, sense itu yang ngebedain yang belum berlatih dan terus berlatih. Itu sih yang aku bisa sampaikan ke kamu, Kim. Nanti kalau misalnya apa kita cerita aja mau font apa nanti. Kita bisa. Terima kasih banyak, Bang. Bang Will, Abang selama ini ngedesain poster gereja sendiri atau punya anak buah, Bang? Aduh. Thank you, Prim. Thank you. Aku sih berfokus pada sebenarnya fokus di poster khotbah. Ya, sebenarnya banyak yang aku bilang tadi di anak-anak gereja kita Setiap Budi itu banyak orang-orang kreatif yang sebenarnya. Nah ini yang aku mau satuin adalah supaya kita tuh satu wadah gitu loh. Jadi kayak gini misalnya, dalam satu minggu tuh kita ada Rabu malam, ada Vesper, ada Sabat, 3 event besar di dalam acara gereja kita. Nah, kayak misalnya aku sering lihat-lihat, gerasa nggak sih kalau misalnya citra poster kita atau citra itu gimana ya, yang ngegambar gereja kita gitu loh.
yang ngegambar gereja kita misalnya citranya tuh beda-beda, Rabu malam beda, Vesper beda, Sabat juga beda. Ini gereja Setiabudi cabangnya 3 atau gimana? Nah, maksudnya itu ini sengaja aku bikin begini supaya kita nyatin persepsi gitu loh. Misalnya kenapa? Ayo kita orang-orang kreatif, kita satuin pendapat kita satuin ini jadi wadah. Kenapa? Supaya gereja kita tuh maju gitu loh. Jangan ragu untuk ngeluarin ide kreatifnya gitu loh. Selama ini aku tuh ngerjain misalnya untuk fokus di poster, khotbah itu sendiri. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya aku biasanya minta tolong samanya Wilma biasanya, Wilma. Dan mungkin yang lain-lain kalau ada memang punya kemampuan, ayo jangan malu-malu yuk kita gabung yuk gitu. Jangan Rabu malam beda sendiri, Vesper beda sendiri, kayak Sabat ngerasa nggak sih kayak gereja tuh kayak punya 3 cabang gitu kan orang, lah ini gereja Setiabudi atau gereja mana gitu. Ya, kira-kira gitu, Prim. Apakah ada pertanyaan lagi? Itu ladies juga tuh orang kreatif. Kalau mau nanya-nanya juga sama dia tuh. Yaudah aku deh mau nanya Bang. Kalau misalkan desain kita sendiri kurang kuat. Kalau misalkan desain kita sendiri punya ciri khas gitu, apakah lebih bagus itu? Misalkan orang lihat oh ini pasti buatan ladies. Kalau kayak gini, oh ini pasti buatan ladies. Apakah lebih bagus gitu atau kita bikin kayak lebih berjenis-jenis gitu, lebih bagus kayak gitu atau misalkan kurang dengar. Cek. Udah dengar? Ngomongnya pelan-pelan coba. Jadi pertanyaanku kan gini, kita lebih bagus punya. Gak usah pakai mic. Deketin aja deketin laptop aja. Deketinnya ke komputer. Tadi kan pertanyaanku gini, apakah lebih bagus desain kita tuh punya ciri khas sendiri, jadi biar orang bisa ngelihat langsung, oh ini punya Bang Willy, oh ini punya ladies gitu, atau lebih bagus kita bikin kayak lebih banyak variasi, bisa jadi inspirasi juga bagi orang lain. Sebenarnya supaya desain kita misalnya dikenal sama orang sih, kamu tuh terjun dulu di misalnya kerjain dulu project freelance gitu loh, dan banyakin referensi. Nah, tips yang aku kasih adalah untuk misalnya bener-bener kita tuh mantep dalam ngedesain 3. Mungkin di manajemen pernah dengar dan sering dengar pasti kayaknya di manajemen. 3 tuh ATM. Tahu nggak apa ATM? Ayo, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Di desain juga seperti itu. Kalau kamu ladies suka sama seseorang atau desainer seseorang, tolong kamu perdalam dia. Pertama amati, tiru desainnya. Setelah kamu tiru desainnya, modifikasi, dan result sendiri. Nah, itu yang aku lakukan selama ini. Perbanyak referensimu, banyak referensi soal desain, tiru salah satu dari mereka, pokoknya tiru, amati, tiru, dan modifikasi, apapun itu tiru. Nah, selama ini yang salah sebenarnya kita penggunaan juga media. Misalnya banyak tuh kan sampai ada yang di-ban karena menggunakan desain seseorang segala macam, digugat karena misalnya menggunakan desain segala macam seseorang tanpa tanggung jawab. Kita boleh mengamati, boleh meniru, tapi bukan tok meniru full gitu. Ketika kita ngambil referensi orang, kita misalnya tracing, tiru gitu, boleh. Tapi please jangan mentah-mentah kamu tiru. Kadang-kadang itu yang ngebikin orang jadinya di-ban atau dibilang plagiat. Boleh, misalnya punya aku gitu. Bang, aku mau dong ini abang, misalnya desain ini abang, boleh dong lihat, boleh silakan tiru. Tapi dengan satu kondisi modifikasi, jangan pernah mentah-mentah. Itu di prinsip desain, karena kita bakal melanggar yang namanya hak ciptanya mereka gitu. Sip, itu aja. Terima kasih Pak Willy. Apakah masih ada lagi?
Bang, mau nanya dong, Bang. Kamu serius Jadi dulu. gini nih, Ya Bang. udah, ya udah. Oh, Ari lagi mau nanya, Bang, ya. Hah? Enggak ada. Oh lah, lanjut. Cepet lah. Oh, jadi gini, Bang, mau nanya. Seperti tadi Bang bilang, kalau misalkan kita punya poster itu, maksudnya poster kita itu sangat mencirikan kita gitu kan, itu kan sebuah nilai tambah gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan saya juga pengen punya poster yang berciri gitu, atau desain yang mencirikan saya, tapi yang saya ambil itu, saya mengambil elemen-elemen itu, contohnya dari Canva gitu, Bang. Itu kan bebas terbuka buat semua orang. Nah, jadi apakah harus ada keluar biaya lebih untuk punya elemen-elemen yang menandakan poster terciri itu, Bang? Elemen-elemen lebih ini lebih kemana sih maksudnya, Dok? Boleh di ini nggak? Terang. Ya kayak gini, Bang, kan kayak Abang bilang kan yang tadi yang ATM amati tiru Belum modifikasi. Nah, kan modifikasi itu kan pasti mungkin ada yang menggunakan seperti apa ya? Gambar-gambar atau bentuk-bentuk yang ibaratnya sangat sangat mencirikan kita gitu, Bang. Jadi maksudnya kalau misalkan saya bikin desain poster gitu, tapi ngambil mentah-mentah dari Canva. Sedangkan Canva itu kan terbuka buat semua orang gitu kan, gratis. Nah, jadi kan bisa dibilang saya nggak punya ciri gitu. Ini, Dok. Coba perhatiin deh di setiap misalnya contoh, misalnya kayak kamu bilang mau ngebeli karya, ya subscribe atau nge-buy gitu. Coba pasti deh kalau dibaca di bawah-bawahnya itu, di rules-nya itu paling bawah biasanya ada tuh not for buy, maksudnya not for business, not for apa segala macam, untuk lingkungan kita sendiri gitu loh, segala macam. Jadi walaupun sekalipun kita ngebeli, Dok, misalnya untuk menjadi ciri khas kita, itu ada rules-nya lagi, aturannya gitu loh. Di bawahnya itu kalau baca deh, di bawahnya kita nge-buy license segala macam. Walaupun sekali udah kita beli, di bawahnya itu ada lagi tuh, tidak untuk komersil, tidak untuk bisnis segala macam gitu loh. Terbatas juga sebenarnya. Nah, makanya aku bilang tadi, kalaupun kamu nge-buy itu license, kamu beli materinya, kamu modif lagi, Dok, gitu loh. Misalnya bulat nih, kamu beli itu bulat dari misalnya contoh Shutterstock ya kan, segala macamnya media-media yang lainnya. Kamu beli supaya mencirikan kamu banget, itu modif si bulat. Misalnya kamu jadiin ada kayak garis-garis bola jadi matahari, atau kamu bikin dari bulat di tengahnya atau segala macam. Makanya aku bilang jangan diikuti tok gitu. Jangan mentah-mentah bulat-bulat kamu ambil, itu jadi nggak ciri khas gitu loh misalnya. Boleh ambil, tapi dimodif. Itu yang aku bilang tadi. Tiru dan modifikasi gitu. Jangan mentah-mentah. Oke, Bang, thank you, Bang. Sip, sama-sama, Dok. Mau nanya satu lagi boleh nggak, Bang? 5.000 ya nanti. Sama aku pun, Bang. Kan gini, karena Abang kan anak DKV, pasti belajar yang namanya tipografi. Apa nak Tuhan? Nah, sementara orang awam kan kayak desain aku sama Abang kan pasti beda, nggak belajar itu. Sementara itu kan pasti diajarin kayak, oh kalau warna backgroundnya kontras, tulisannya yang cocok, fontnya ini nih, bla 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 gitu. Jadi kalau untuk orang awam yang kayak nggak tahu gitu, contohnya yang bukan backgroundnya dari desain, itu penting nggak sih dipertimbangkan gitu. Terus penempatan logonya di kiri atau di kanan ya bagusnya. Nah kayak gitu, Bang. Oh, penting. Itu yang tadi aku bilang tadi, yang tadi di materi. Itu namanya komposisi. Sebenarnya kalau mau kita bahas lagi itu panjang. Jadi sebenarnya ada prinsip desain. Apa sih prinsip desain tuh? Terus ada apa sih bentuk-bentuk apa namanya? Tata ininya desain segala macam banyak. Tapi kalau misalnya nanti deh kalau misalnya si ketua kita memang mau memperdalam lagi, kita bikin lagi. Tapi maksudnya itu penting juga komposisi seperti itu. Komposisi letak si logo, warna itu dengan dicocokin ke font seperti apa. Aduh, panjang Dis. Tapi nanti kita ada waktu, aku akan bawain beneran supaya kita maksudnya
tidak terlalu berat supaya kita tuh misalnya kalaupun orang awam tuh mau ngedesain, dia ngerti guide-nya, ada guideline gitu loh, supaya itu paham dengan background seperti ini, font apa, terus dengan citra apa, dengan segala macam. Nanti paling aku bawain nanti kalau ada waktu lah lain dan kesempatan. Itu aja sih, Dis. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Mang Uli. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua di Wakon Lab Friendly. Ayo, Pren. Waduh, oke. Pertama-tama suaranya kedengeran jelas nggak? Mantap, mantap. Oke, oke. Udah kayak si Pren yang khotbah. Aduh, jadi khotbah nih. Oke. Pertama-tama, waduh di spotlight dong. Saya ucapkan selamat sabar lagi ya buat teman-teman semua. Pada saat ini materi yang dibawain simple, bukan simple sih, ini mah kayak ibaratnya perkenalan, jadi kayak perkenalan Zoom sih jatuhnya. Tapi ini kayak aku sih cuman ada sedikit materi mengenai Zoom dan live streaming. Kenapa? Karena kemarin minta tolong kan, karena yang biasa handle live itu aku, ya udah jadi mau ngebahas itu juga gitu. Tapi yang sebelumnya itu aku mau bahas mengenai Zoom dulu. Kayaknya sekarang mungkin materinya kerasa kurang tepat karena kita udah berbulan-bulan pakai Zoom ya, bukan awal-awal. Jadi ini tuh sebenarnya materi udah pernah dibawain seminar pas kalau nggak salah tuh bulan 5-an lah, bulan 5-an atau nggak bulan 6 itu pas awal-awal semuanya berubah jadi online. Oke, jadi Zoom dalam ibadah dan live streaming. Oke, yang pertama itu Zoom. Zoom itu kalau mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Zoom itu ada beberapa versi. Zoom desktop itu ada yang untuk Windows, Mac, dan Linux. Ada yang untuk mobile, yang Android dan iOS, dan juga ada yang web. Dan ini mungkin fakta baru ya. Mungkin kalau mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, kita bisa pakai Zoom itu di web. Jadi nggak perlu install aplikasi Zoom gitu, kita udah bisa ikut meeting Zoom gitu. Oke. Dan ini mungkin daftar juga, kalau Zoom itu nggak perlu daftar kalau dia yang free ya. Jadi tapi sekarang itu sudah, contohnya itu kami udah implementasikan di UNAI. Jadi kalau mau ikut kelas di UNAI itu harus login menggunakan Zoom dari universitas. Kayak contohnya kan NIM saya baru @unai.edu, mungkin teman-teman UNAI udah gitu sekarang ya. Lalu yang paling sering jadi masalah, mungkin ini dulu sampai banyak banget ya hoax-hoax di luar sana yang bilang Zoom nggak aman, Zoom apa ini segala macam, yaitu coret-coret. Itu di sini dinamakan dengan annotate. Nah, contohnya tuh kayak gini. Ini kalau annotate-nya yang benar ya, annotate-nya itu bisa kayak gini, bisa memudahkan kita. Jadi kalau misalkan materinya ini, nah langsung dicoret. Nah itu satu, bisa kayak gini, dan kayak gini juga. Kayak gini juga deh, dan kayak gini. Nah, oke. Terus kan kalau layar saya dicoret-coret, bahaya nggak sih? Nah harus takut. Nah itu sebenarnya ada yang paling awal itu dari yang share screen. Nah yang share screen itu bisa matiin aja tuh, disable. Kalau sekarang saya nggak enable, saya nggak disable ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mencoret. Coba coret deh. Dan yang kedua, bisa juga dibuat show name of annotator. Ini aku coba ya. Coba deh, ada yang berani coret? Coba coret layar kok. Gimana caranya, Pren? Coret aja, ada tulisan annotate, baru coret-coret aja. Nah tuh Bennett, oh ketahuan ada Nathaniel, ada Bennett, Ben udah Ben, Marvin. Nah itu ada langsung kelihatan semua siapa aja yang udah coret. Waduh, beneran dicoret. Iya itu namanya annotate ya. Oke, aku matiin lagi ya. Oke, sip. Dimatiin deh. Oke. Tara, clear. Oke, ini bisa di clear juga. Oke, udah. Oke. Nah, dia bisa kayak gini, ya bisa kayak ada namanya di situ ya. Dan itu bisa juga dibuat dari orang yang mengadakan meeting atau hostnya. Itu ada settingan di webnya. Masih ada ya? Oh, siapa nih? Taruh aku clear dulu. Oke, sorry. Nah, di sini dari hostnya itu bisa dipilih, ada pilihannya, ada di setting, baru ada pilihan annotation. Nah, itu dimatiin aja biar kalau misalkan itu meetingnya berbentuk, contohnya tuh kayak meeting umum,
Biar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi itu bisa dimatiin aja. Nah, yang kedua itu share screen. Pernah nggak sih kita pas lagi kelas tiba-tiba ada yang share screen, terus share screen-nya muka dia, mending kalau ganteng atau cantik, ini enggak kan? Nah gitu. Kami juga pernah di kelas ya, lagi kelas nih, waktu itu kelas pemrograman web ya. Jadi belum dimulai kelasnya, tiba-tiba ada yang masuk terus share screen. Dan yang di share screen-nya itu dia salah share. Jadi yang dia share itu kayak WhatsApp-nya dia lah, jadi kepencet gitu. Nah, jadi itu bisa dimatiin. Nah, caranya ada di advanced sharing. Nah, di sini yang kadang sering salah nih. Kan kalau misalkan di setting hanya only host, itu hanya hostnya yang bisa share screen. Kayak sekarang nih. Nah, mungkin sekarang itu ini diatur only host saja ya Ben ya, yang bisa di-share ya. Ya, jadi hanya host doang. Jadi yang diangkat jadi co-host itu boleh. Tapi kalau partisipan nggak bisa. Itu untuk keamanan. Nah, biar yang hal-hal yang tidak diinginkan itu nggak terjadi. Nah, ini yang dulu sempat jadi masalah juga soal mood. Kadang orang masuk ke pencet unmute, dia berisik, wah dia jadi dia yang ke spotlight gitu. Ini juga pernah di kejadian ya Bang, sama Bang Andi kami di gereja kita. Jadi pas ada cerita anak-anak kan, nah tiba-tiba ada tuh anak-anak yang lagi main-main di kasur, dia nyalain moodnya. Nah jadi yang kelihatan itu mereka yang lagi main-main di kasur adalah itu kan. Nah jadi itu mungkin kemarin kesalahan juga. Jadi itu bisa dimatiin, tinggal diklik allow participant to unmute themselves-nya itu dihilangkan centangnya. Jadi partisipan nggak bisa unmute sendiri. Nah itu mungkin nanti bisa coba nanti ya, jangan sekarang. Dan ini satu tips dari kami itu, partisipan kebaktian sama dengan co-host. Bukan host ya, co-host wakilnya. Nah kenapa kayak gitu? Biar agar lebih teratur dan tidak ribet. Kenapa? Karena kan kalau kita buat settingan kayak tadi, biar aman, kan kalau dia bawa acara terus dia mau share screen kan nggak bisa. Nah gitu. Terus yang kedua karena itu yang share screen dan unmute. Unmute sendiri hanya co-host. Dan ini sudah kita jalankan juga tadi pagi di yang KJB itu. Jadi kita buat itu hanya host, hanya host dan co-host yang bisa unmute diri sendiri. Biar misalkan ada anak-anak yang kepencet unmute, nggak suaranya dia yang kedengeran. Karena kadang dia kepencet suara unmute, ada suara anak-anak nangis. Nah gitu kan jadi mengurangi ketentraman dalam beribadah gitu. Nah dan pernah nggak sih kita ngerasa pas share screen lagu, itu sering banget share screen lagu itu nge-lag dan kadang nggak ada suara. Dan ini pernah terjadi di saya. Itu malu banget sih, dulu pernah share screen lagu di PA ini ya, pas di PA juga itu setelah share screen lagu suaranya nggak keluar. Dan setelah setengah lagu itu nyanyi baru nyadar, oh iya aku nggak share komputer sound gitu. Jadi ada jangan lupa untuk menyalakan share komputer sound. Dan juga optimize, ini ada pilihan di sini, ada pilihan optimize for screen sharing. Nah itu biar dioptimalkan untuk screen share, jadi mungkin kualitasnya diturunin tapi nggak aja nge-lag lagi. Nah masalah Zoom yang sering kali terjadi itu kayak nggak ada suara. Nah caranya itu bisa langsung join aja. Itu dulu sih banyak banget yang dia bilang Zoom saya nggak ada suara, kenapa? Tolong mohon admin nyalakan suaranya. Lah orang itu dari komputernya dia, gimana kita mau nyalakan? Nah dan di sini juga sering juga nih, mungkin bagi teman-teman yang suka oprek-oprek pernah keinstall yang namanya itu virtual audio atau ya virtual audio gitulah. Jadi dia kepencet ke virtual audio. Jadi di laptopnya nggak ada suara, tapi yang di virtualnya itu ada suara gitu. Dan privacy setting. Tapi ini untuk Windows yang sekarang itu sudah otomatis nyala kok. Jadi nggak perlu setting ke sini lagi. Nah jika video bermasalah terus, pakai webcam aja kayak eksternal USB, atau mungkin bisa pakai yang seperti ini yang depan saya itu, yang saya tunjuk itu ada, ini tuh sebenarnya HP bukan kamera. Jadi HP saya connect ke PC pakai aplikasi namanya iVcam. Nah itu. Lalu ada pertanyaan, Zoom saya dihack. Ini sih yang dulu ya, yang sempat viral. Dihack, gimana dihacknya? Kayak gini. Ya ini sih bukan ada orang luar yang langsung masukin konten, enggak, itu hanya orang dalam. Karena di Zoom itu kalau kita bisa nge-share sesuatu itu kecuali kita masuk. Nah pertanyaannya kenapa bisa? Ya karena Zoom-nya terbuka untuk umum. Kayak
dia share sembarangan lah gitu. Jadi mungkin orang yang berniat jahat langsung beraksi, nggak ada password. Kalau Zoom kita ada password ya, kalau dapat link, kecuali dapat link. Nah, baru ada settingan share screen-nya nggak disetting, annotate-nya nggak diperhatikan, dan allow partisipannya juga kurang diperhatiin. Nah itu. Cara mengatasinya bisa di lock, baru menggunakan Zoom webinar. Ini maksudnya itu webinar itu, kalau Zoom webinar kita harus login dulu, baru bisa ikutan Zoom-nya. Baru matikan annotate jika tidak diperlukan. Dan juga disetting agar hanya co-host yang bisa share screen. Itu yang selama ini kita lakukan. Dan jangan lupa berdoa, karena itu yang paling penting. Nah, lalu pertanyaan ini lanjut ke yang ini kayaknya materi yang agak berat ya. Karena ini full teknis. Gimana cara live streaming ke YouTube atau Facebook? Caranya gampang. Sebenarnya sih bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah. Ya gampang susah lah ya. Yang pertama itu langsung dari Zoom. Dan yang kedua bisa menggunakan stream key. Langsung dari Zoom itu kayak gini. Kekurangannya apa? Di bawah sini ada tulisan Zoom. Kelihatan nggak? Nih di bawah sini ada tulisan Zoom. Dan kita nggak bisa atur apa-apa. Jadi apa yang kelihatan di layar udah itu aja gitu. Dan yang kedua menggunakan stream key. Nah ini yang agak ribet yang OBS. Dan ini selama ini kita pakai. Contohnya kayak gini. Kita bisa buat live. Kita bisa tambahkan logo di sini. Baru bisa buat namanya lower third. Dan juga running text yang ada di bawah. PTW ini contoh pas KKR online KJB ya kalau ini. Nah, lalu kalau langsung dari Zoom itu sebenarnya gampang, langsung ada pilihannya kok. Lalu ya ini nggak perlu. Nah, bisa langsung diklik more. Ini agak susah sih. Nah, dari yang ini live stream dengan OBS. Sebenarnya OBS itu apa sih? OBS itu adalah kepanjangan dari Open Source Broadcasting Software yang artinya open source. Artinya gratis dan gak ada bayar-bayaran. Itulah enaknya. Ya, kenapa saya pilih ini ya? Karena gratis. Bayar? Enggak lah, itu free to use. Nah jadi, dan sedikit informasi juga kalau kita lihat live stream Unai itu pakai OBS. Ini dulu ya sih, pernah ya dokumentasi, pernah jadi live stream Unai juga. Nah sebenarnya kalau dilihat di sini mungkin ngerasa wah keren komputernya banyak. Sebenarnya ini nggak ada apa-apa, bukan sih, maksudnya bisa aja karena komputer yang dipakai itu hanya yang ini doang yang dipakai. Nah, yang dua ini buat apa? Ini sama ini tuh hanya untuk streaming ke YouTube dan Facebook. Jadi dari sini otaknya dia oper ke sini, baru ini oper lagi ke sini. Nah, dari dua ini baru oper ke YouTube dan Facebook. Nah, gitu. Dan ini kalau ini sih untuk gaya-gayaan doang sih biar kayak kelihatan keren. Itu tuh kan. Nah, sama laptop juga gaya-gayaan ini. Ini untuk jadwal waktu itu. Nah, dan ini, ya inilah yang tadi sedikit curhat soal apa yang terjadi di belakang layar tadi. Jadi, nah ini juga sama nih, kelihatan keren banyak gitu ya. Orang-orang bingung lihat, enggak, padahal komputer yang dipakai itu hanya ini dua doang. Dan otaknya tuh hanya ini, satu ini. Jadi ini tuh untuk jadwal, ini komputer yang rusak. Jadi tadi kita nyalain komputernya dan pas mau mulai nggak bisa dipakai. Jadi hanya jadi pajangan. Dan ini untuk monitoring di Zoom-nya. Oke, ini ya. Dan ini adalah tampilan dari jauhnya ya, tadi di balik layar. Dan kita pakai PC satu PC kecil ini. Nah, jadi inilah yang ngebuat memungkinkan live stream dan juga kita pakai HP. Jadi nggak pakai kamera DSLR mirrorless gitu nggak. Kita pakai HP doang, baru connect ke PC. Baru dioperate di sini, baru dioper ke YouTube dan Facebook. Nah, seperti itu dia. Lalu inilah tampilan OBS. Pusing ya liatnya, tapi kayak keren gitu sih. Jadi di sini ada preview dan juga ada program. Jadi nanti masuk ke sini, baru dari sini di-share ke sini. Ini kok hilang. Nah, caranya itu bisa langsung di add scenes, baru ditambah ada namanya window capture. Window capture itu untuk nangkap window yang dibuka. Window maksudnya itu jendela yang dibuka. Bukan jendela sih. Bagian dari layar yang dibuka. Nah itu ya, lebih gampang lah, soalnya saya susah ngejelasinnya juga. Nanti setelah dipilih ada langsung nih pilihannya. Nah ini contohnya nih, ini yang sudah masuk, jadi layar ini saya ambil, baru saya namakan di OBS. Nah ini nama window yang saya capture. Nah habis itu, nah ini contohnya. Setelah diambil, ini Zoom test, saya buat namanya Zoom test. Ini tuh screen dari Zoom. Jadi screen dari Zoom ditangkap, jadi apapun yang terjadi di Zoom, bakalan masuk ke sini. Nah, jadi
Caranya ya kita pintar-pintar ngatur gimana di Zoom biar nggak kelihatan berantakan. Nah seperti itu ya. Nah ini adalah tampilannya setelah masuk OBS. Bisa di resize, baru setelah itu tahap 1 udah selesai. Masuk tahap yang agak ribet, namanya stream key. Stream key itu apa sih? Stream key itu adalah kunci untuk live stream. Jadi itu adalah kode unik yang menghubungkan antara software stream dan juga tempat kita live stream. Jadi contohnya ini menghubungkan antara YouTube dan OBS. Jadi sebenarnya kedua ini tuh ini bukan OBS. Nah ibaratkan ini OBS, itu kan nggak mungkin berhubungan lah, nggak mungkin mereka punya telepati gitu. Jadi dihubungkan dengan namanya stream key. Nah setelah itu langsung dimasukin aja, nanti ada pilihannya get stream key, baru ada pilihan di sini dimasukkan dan selesai. Ya sudah. Kalau misalkan kayak gitu ikuti langkah-langkahnya langsung ada. Sudah masuk ke sudah live stream di YouTube. Ini contohnya saya ambil di YouTube aja karena YouTube lebih gampang daripada Facebook. Karena kalau Facebook suka kepencet yang lain jadi live streamnya gagal gitu. Nah, jadi itu sih materi dari saya. Materinya sih itu aja. Ya, bingung ya? Ya, bingung. Kayaknya kalau kita buat contoh gimana cara live stream sekarang, ya kayaknya waktunya takutnya nggak sempat sih waktu yang kita butuhkan untuk langsung gimana caranya live stream dari sini, dari Zoom ini ke YouTube. Dan juga dikit lagi tadi nggak masukin slide. Ini juga bisa dibuat yang namanya OBS ini kayak itu kan yang youtuber itu yang suka live stream yang sampai beberapa jam view-nya sampai jutaan. Nah itu mereka pakai software sama namanya OBS. Nah itu kadang mereka suka kelihatan. Nah jadi satu poin yang bisa saya kasih itu ada juga software yang berbayar namanya Vmix. Tapi selagi kita bisa gunakan yang gratis dan yang gratis juga nggak kalah bagus kok gitu. Jadi tapi dibalik semuanya itu ya pasti ada namanya kerja keras lah ya. Jadi seperti ini juga nih contohnya kan bisa kelihatan di layar ada running text. Nah itu ada caranya lagi. Nah mungkin kalau saya bawakan sekarang waktunya kurang cukup. Mungkin nanti bisa diusulkan juga kita buat workshop gitulah untuk gimana cara live stream seutuhnya. Nah ini kan hanya saya bawakan secara garis besarnya. Karena garis besarnya aja kita bingung. Saya juga bingung sih ngejelasinnya karena ribet lah gimana. Banyak banget bahasa teknis yang ada di OBS dan dunia live stream gitu. Oke. Itu aja sih dulu materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Fen, selama ini sama Andi bagi tugasnya gimana, Fen? Iya, itu dia. Aku sama Bang Andi bagi tugas. Sebenarnya Bang Andi adalah salah satu orang paling berharga lah ya. Bukan berharga sih, tapi berperan penting di live stream Setiabudi. Kenapa? Karena kalau nggak ada Bang Andi, live streamnya nggak jalan. Karena Bang Andi itu ngatur sound, jadi ada sound system juga. Selama ini Bang Andi juga ngatur sound dan juga share screen. Sering kan lihat ada share screen tiba-tiba. Nah itu yang operate adalah Bang Andi. Dan juga sebenarnya kalau dihitung-hitung banyaknya job desk Bang Andi itu lebih besar daripada saya. Kalau aku tuh job desk itu hanya cuman masukin dari Zoom OBS, habis itu OBS YouTube. Udah itu doang. Kalau Bang Andi maintain YouTube, ngeliatin Facebook, ngeliatin Zoom, kalau ada error ngasih tahu. Terus yang share screen juga kadang-kadang kadang Bang Andi juga yang share screen gitu. Itu sih pembagian tugasnya dan ya itu. Itu sih bagusnya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Berarti berdua doang udah cukup ya? Nggak butuh orang lain ya? Ya, sebenarnya kalau dibilang-bilang ya butuh lah. Butuh orang lain sih, tapi mungkin karena keadaan juga tidak memungkinkan rame-rame. Kami juga berdua gini sama Bang Andi duduk deketan, kadang ditegur, jangan deketan, PSBB gitu kan. Padahal aku sama Bang Andi kan bisa dibilang sekampus lah, sama-sama tinggal di UNER gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan ditanya butuh orang tambahan, bisa dibilang iya sih, masih butuh. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan kita nambah orang. Kalau nambah bisa, kita butuh kameramen karena selama ini kalau dilihat kameramen geraknya itu kan wah gitu-gitulah yang kita butuh kameramen. Terus dan untuk ngecek juga ngetek Zoom dan YouTube. Kalau hari ini ada anak ini nih, ada si Nando untuk hari ini. Jadi tadi Nando juga bantu-bantu gitu.
Mungkin ada pertanyaan lain? Ya Aldo bisa juga. Kita juga butuh tukang gulung kabel. Boleh Dok, nanti datang. Friend, mau nanya dong. Boleh. Bener nggak sih kalau host itu punya akses untuk baca semua chat private dari partisipan? Oke, ya itu pertanyaan bagus. Kalau bisa dilihat, mungkin itulah banyaknya hoax ya, hoax yang bersebaran kemana-mana. Jawabannya sih enggak. Karena kalau kita baca term and condition, syarat dan ketentuan di Zoom, itu ada ditulis kalau host itu tidak berhak untuk membaca chat pribadi. Karena di Zoom itu juga salah satu yang dijaga privasi. Karena kan chat private itu bisa dibilang privasi kan. Nah jadi host itu hanya bisa ngatur, aku mau mute ini, yaudah di mute. Itu doang, mau mute ini. Dia mau spotlight ini, boleh di spotlight. Kalau untuk pin video itu hak semua orang sih gitu. Ya itu sih. Jadi kalau thank you, friend. host, jadi host nggak bisa lihat ya. Jadi nggak usah takut kalau misalkan takut chatnya dibaca host, nggak. Asalkan nggak salah kirim. Karena saya juga pernah juga tuh ada yang ngirim jawaban, malah nyasar ke saya. Nah itu pernah juga tuh jawaban atau chat gitu salah. Nah itu sih. Friend, mau nanya, friend. Iya bang. Si Nando ngapain di situ? Si Nando. Ngapain kok Nando? Ya jadi Nando tadi Nando yang foto-foto. Jadi ada dokumentasi hari ini. Kita suruh Nando foto untuk hari ini ya. Ya hari ini Nando baru hari ini loh bisa datang ke gereja dan puji Tuhan ya. Dia bisa ngebantu. Dia tadi ngasih tahu juga ngebantu Bang Andi ngeliatin ada error di Facebook atau di YouTube dan kenceng sih Nando labornya. Tadi ada kesalahan dan ya langsung Nando yang bertindak untuk ngasih tahu gitu. Thank you Nando ya. Ngomong kok. Mungkin ada pertanyaan lagi. Bingung ya sama materinya. Ya sih aku juga ngerasa kayak agak berat gitu materinya sih. Friend, mau nanya friend. Yuk, boleh. Bedanya OBS sama Streamlabs apa? Bedanya OBS sama Streamlabs ya jelas beda. Dari mereknya aja beda. Jadi sebenarnya, aku mau kasih tau dikit ya. OBS, ntar aku share screen dulu dikit OBS. Aku Streamlabs jujur belum pernah pakai ya. Ini aku share screen dulu ya. Semoga teman-teman gak pusing ngeliatin layarnya. Ntar. Nah, kelihatan ya? Nah, jadi inilah namanya OBS. Dan Streamlabs aku kurang tahu, tapi perbedaannya itu pasti yang pertama Streamlabs itu open source ya? Atau berbayar? Jadi kalau OBS itu dia tampilannya kayak gini, tapi mungkin Streamlabs kurang lebih sama, tapi persamaannya itu sama-sama alat yang digunakan untuk streaming. Mungkin kalau nggak salah Streamlabs itu ada di mobile juga ya, di Android atau enggak di iPhone gitu ya. Ya jadi bedanya tuh kalau di OBS tampilannya kayak gini. Kalau di Streamlabs tampilannya kayak gitu. Kalau segi fungsi pasti sama-sama ada studio mode, sama-sama ada setting, sama-sama ada input gini. Contohnya sama-sama ada input audio nih. Nah, sama-sama dia ada input audio, sama-sama ada scenes, dan juga preview dan juga program. Sama-sama ada itu sih kalau nggak salah sih. Mungkin beda merek lah. Streamlabs, yang namanya Streamlabs, OBS ya OBS gitu. Mau nanya friend? Sok. Ya, Silakan, Bang, boleh. Bang. Sok boleh. Oke. Buat minimal spesifikasi laptop atau komputer dipakai buat lakukan streaming gitu, gimana friend? Apa aja spesifikasinya friend? Minimalnya? Oke. Ya, spesifikasi.
Kalau dari saya mahal. Enggak lah. Jadi saya sarankan kalau untuk streaming atau berbau-bau rendering gitu kan. Karena ini namanya rendering ya. Rendering itu saya sarankan pakai desktop. Desktop itu apa? Desktop itu yang PC. Kalau laptop itu bisa dibilang itu. Nah bedanya juga, pilih juga kalau di Intel ya. Ya saya bahas dari Intel karena saya pengguna Intel. Nah ada kan nama prosesor contohnya i7 baru angka-angkanya 85, 65. Baru belakangnya ada U. Nah kadang ada 7700K. Nah saya sarankan yang pakai K ataupun F atau HK. Jangan pakai yang U. Kalau yang U itu laptop. Ya laptop saya pakai itu dan pertama kali live stream kacau. Karena belum apa-apa itu udah 100%. Karena prosesornya emang dikhususkan untuk prosesor mobile. Nah ini mau, kalau misalkan dia kencang, nah ini ya saya tunjukin spesifikasi itunya gereja nih. Nggak kelihatan. Nah yang punya gereja itu ini nih. i5 9400F, ini bisa dibilang lumayan kencang, bukan lumayan kencang banget lah. Karena selagi kita tadi tuh udah sampai mentok-mentoknya semuanya udah dipakai, CPU-nya cuma kerja 50%. Nah itu yang pertama CPU. Dan kedua RAM-nya juga minimal 8 GB. Nah ini kita pakai 16 GB dan lega. Dan juga penyimpanan harus solid state drive atau ya SSD. Nah ini SSD. Biar dia nggak lag. Tapi kalau kita masih pakai hard disk ya lambat. Dan juga Ethernet. Internet itu harus kenceng. Ini sekarang itu sennya cuma 1,2 Mbps karena kita hanya Zoom. Kalau Facebook ini naik sampai 7 bahkan sampai 10 kadang. Dan kalau dia nggak nyampe segitu, ya seperti yang teman-teman lihat, live stream terputus gitu. Dan juga graphic card. Nah ini kita pakai yang sebenarnya itu gaming sih untuk main game. Tapi kita nggak pakai game, tapi kita pakai untuk stream gitu. Itu untuk spesifikasinya. Jadi pilih prosesor, jangan prosesor yang untuk laptop, pilih yang untuk desktop, RAM minimal 8, SSD dan grafik cardnya yang bagus. Itulah. Pren mau nanya Pren. Yup, gimana Bang? Ini serius. Selain platform Zoom, apalagi yang aplikasi apa yang bisa menyaingi Zoom lah gitu. Soalnya kan ada juga Google Meeting. Ya, Google Meet. Ada Skype. Nah, kira-kira ada nggak sih yang sebenarnya misalnya secondary ya Google Meet, secondary-nya gitu misalnya seandainya ini Zoom jelek gitu misalnya. Ada nggak kompetitornya lah ceritanya yang layak kita coba juga gitu. Oke, ya, bisa. Jadi ada namanya Microsoft Teams. Itu juga keluarnya Microsoft, ada namanya Cisco Webex. Tapi itu semuanya jujur belum pernah saya coba karena belum ada kesempatan juga. Terus ada juga sekarang yang terbaru ini Google Meet. Nah, Google Meet itu bisa kita coba juga. Ya, karena Google Meet itu dia pakai aplikasinya berbasis web sama kayak Zoom, tapi Zoom web bukan Zoom aplikasi. Ini kan sekarang kita pakai aplikasi kan, teman-teman gak ada join pakai dari browser kan. Nah, bedanya di situ. Google sampai sekarang Google Meet itu belum ada berbentuk aplikasi sih setahu aku, masih berbasis website. Jadi kalau dari aku sih serasa Zoom lah yang paling bagus karena walaupun ya sekarang Zoom itu kalau teman-teman lihat di Zoom yang biasa saya share di gereja itu hanya resolusinya cuma 640 atau 480. Makanya di resolusinya buluk banget kan. Nah itu karena emang dari Zoom-nya membatasi agar kan tujuan Zoom itu berbicara secara real time. Jadi sama kayak video call gitulah. Jadi dan video call-nya banyak, lebih dari 8. Nah dari situlah kenapa Zoom itu makan resource itu berat banget. Karena kita bisa rame-rame dan juga koneksi. Nah sedangkan kalau kayak Google Meet dia kan berbasis website itu bisa lebih berat tuh karena dia pakai browser dan ya mungkin teman-teman tahu kalau browser terberat itu Google Chrome itu belum apa-apa udah bisa makan RAM lebih dari 5 GB itulah ya seperti itu sih Bang. Pren, mau nanya Pren, lu belajar gini dari mana Pren? Waduh, oh iya ya belajar dari sini gimana ya? Ya itu sih dari aku nggak tahu sih Bang. Dulu tuh dari pengalaman sih, aku sih lebih learning by doing, bukan pelajarin materi apa segala macam karena aku tuh orangnya belajar materi lupa. Jadi kalau menghafal, wah kacau.
gitu. Dan lebih banyak sih kalau dikasih lebih ke pengalaman sih, karena dulu pernah live stream di Unai sama kayak yang dibilang Bang Willy. Apa tadi Bang? ATM. Iya ATM. Ya amati, tiru. Debit. Nah itu masalah. Nah itu jadi aku tuh pertama mungkin ada juga saudara Arnold ya ada Arnold juga pernah lihat ketemu di live stream Unai. Nah jadi dulu tuh pernah main di Unai. Sebelum masuk Unai itu udah kenal dengan OBS. Itu dulu karena pengen coba live stream karena setelah itu pas lihat Unai, wah OBS bisa juga dibuat kayak gini, bisa dibuat profesional gitu. Nah setelah disitulah mulai belajar terus, bro dikasih kepercayaan urus live stream Setiabudi. Nah disitulah belajarnya dan nggak ada namanya yang perfect. Jadi sering banget gitu yang udah biasa sih, salah-salahan biasa itu terlalu ya nggak bisa dihindarkan gitu sih. Jadi lebih ke learning by doing, bukan apa namanya itu belajar dari SKS, karena dari Unai bukan dari Unai sih, dari IT itu nggak ada ngajarin tentang live stream sama sekali. Dan mata kuliah soal yang mendekati live stream ya itu kayak multimedia hanya 3 SKS dan itu di semester 7. Jadi aku belum ambil gitu sih. Jadi lebih ke luar, bukan dari internal kuliah gitu sih. Ibaratnya melenceng dari kuliahnya. Karena yang di pelajaran kuliah tuh coding mulu, puyeng kan gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Friend mau nanya, friend. Iya Bang. Kalau anak IT bisa perbaiki handphone nggak? Astaga. Itu sama kayak anak keuangan bisa bobol bank nggak? Nah kayak gitu lah. Jadi maksudnya itu bukan bercanda ya. Itu sih nggak bisa dipukul rata ya Bang, karena setiap orang itu beda pro-nya itu di mana gitu. Mungkin ada di kelas juga banyak banget yang jago banget tuh coding, tapi di yang lain mungkin harus database dia nggak jago, tapi ada yang jago ini. Nah kalau untuk misalkan perbaiki handphone itu sih dari passion. Kalau aku jujur dari kecil tuh kalau ada barang baru pasti dibongkar dulu tuh. Ini HP baru 2 hari di aku, hari kedua udah kebongkar. Karena apa? Karena kepo isi dalamnya kan, pas dibongkar, wah ternyata udah kayak gini, udah pernah dibongkar, jadi udah tahu kondisinya, tukang servisnya nggak benar gitu. Dulu juga pernah pagi-paginya itu HP dibeli, sore-sorenya udah kebongkar, garansinya udah hilang. Nah itu sih. Jadi nggak semua anak IT bisa bongkar sih. Ada juga tuh teman yang anak akuntansi tapi dia jadi tukang servis HP dan lebih pro gitu sih. Jadi nggak semua anak IT bisa bongkar HP, itu yang perbaikin HP lah. Mau nanya friend, setting kayak TV kayak gini berapa lama? Oh maksudnya setup? Maksudnya ada setup, semuanya kayak ada gerak gitu, ada lambang, ada frame. Berapa lama? Kalau untuk setup PC-nya, aku sama Bang Andi, karena kita berdua kan, nah kita bagi tugas, itu 15 menit, itu komputer udah nyala. Itu audio udah connect semua, lightning udah nyala, HP udah jadi kamera. Nah untuk, terus kalau untuk settingan-settingan yang kelihatan kayak ini ya, yang sekarang yang ada running text itu. Iya. Itu udah lama sih, pertama kali buat itu pas lagi khotbah. Bukan, pas lagi sekolah sahabat. Jadi inget banget tuh, pas lagi sekolah sahabat, bosen nih, nggak ada yang running, ya udah disitulah dibuat. Kalau untuk misalkan manualnya 1 jam itu bisa setting perfect banget lah ya. Bukan perfect sih, bisa dibilang bagus itu dalam waktu 1 jam. Karena kadang kalau udah ada error, udahlah. Serasa pengen ninggalin live stream lah kalau udah ada error gitu. Itu sih. Workshopnya ditunggu ya friend, makasih. Boleh. Nanti sama Bang Willy juga, Bang. Aman diatur. Dari teman-teman yang pusing, yang masih bingung, mungkin boleh nanya. Siapa boleh? Coba, siapa di sini yang pusing? Nyalain kamera. Aku senang. Oh, senang. Ya. Pren, penyebutannya Zoom apa Zoom sih, Pren? Dari tadi salah. Apa? Penyebutannya Zoom apa Zoom? Coba kita tes di Google Translate. Aku juga nggak tahu sih. Translate.
Oke, Zoom. Zoom. Dengar ya? Kedengaran nggak? Zoom. Enggak, Zoom. Bilang aja Zoom lah, Zoom. Nah, gitu aja dah. Karena pusing juga. Ya, itu karena kita juga bukan orang Inggris, kan orang Indonesia. Kalau kita bilang bahasa Indonesianya dan ditranslate, perbesar. Kita meeting di mana? Diperbesar. Artinya di Zoom. Gitu maksudnya. Makasih, Bren. Ya, canda-canda. Ya, bacanya Zoom aja lah. Nggak usah dibilang perbesar. Mungkin ada dari teman-teman yang masih bingung. Selagi bisa dijawab sih. Astaga, dapat punchline-nya. Ya, gitulah. Oke, mungkin apakah sudah biar diserahkan ke... Oh ya, jangan kayak gitu katanya. Biar diserahkan ke MC. Terima kasih kepada Friendly sama Bang Willy juga, karena kali ini benar-benar ini ya, kita lebih interaktif gitu dan pembahasannya juga lebih menarik. Jadi ke depannya semoga PA tetap kayak gini dan orangnya juga ya tetap rame, tetap interaktif di chat juga.